bersama guru ngaji merawat generasi Quran. Apa yang bisa kita kuatkan bersama dalam kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian? Tentu kita terus merawat anak didik kita, guru-guru ngaji ini, atau santri-santri TPQ, guru ngaji kepada santrinya, itu dengan kewajiban kita kepada Allah terkait Al-Quran ini. Ibu bapak ustadz ustazah tentu sudah memahami, tapi mari kita kuatkan apa saja kewajiban kita kepada Allah terkait dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat donatur, hari ini tanggal 14 Maret 2026 kita melaksanakan pembagian THR guru Quran di Mall BG Junction. Total bantuan yang kita salurkan senilai 259 juta untuk 519 guru Quran. Total undangan yang hadir hari ini sebanyak 400 guru dari beberapa wilayah di kota dan kabupaten di Jawa Timur. Selain itu, kita juga merealisasikan bantuan beasiswa pena bangsa dan yatim dengan nilai 1 miliar untuk 1.250 anak. Juga hari ini kita memberikan 23 bingkisan lebaran kepada Sanggar Tari Mulyo Joyo Enterprise. Terima kasih donatur. Semoga THR guru ini dapat bermanfaat bagi guru-guru Quran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani selaku pimpinan Sanggar Tari Mulyo Joyo Enterprise. Kami, anak-anak putra-putri kami adalah disabilitas kelas untuk Sanggar Tari Mulyo Joyo Enterprise mengucapkan terima kasih kepada YDSF yang telah berkenan memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kita semuanya, dan kami haturkan terima kasih atas bingkisan lebaran. Semoga bermanfaat, berkah, dan semoga YDSF semakin jaya luar biasa. Selamat milad untuk YDSF ke-39. Sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum
man ta'allamal Qur'an wa 'allamah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati Direktur Yayasan Dana Sosial Al-Falah Ustadz Jauhari Sani, yang sangat saya hormati perwakilan dari Pemprov Bapak Aris Pak, alhamdulillah mewakili Gubernur Jawa Timur bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Yang sangat juga saya banggakan adik-adik tadi yang tampil menghibur kita semua. Begitu pula segenap sponsor yang mendukung terlaksananya acara ini, BJ Junction dan yang lainnya. Juga tentu semua Bapak Ibu Ustadz Ustadzah guru Al-Quran yang semoga kita semua mendapatkan keberkahan, rahmat, ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu guru-guru Al-Quran. Sebab saya sendiri juga sama, Bu. Dulu awal kuliah selalu saya sampaikan, S1 saya di Surabaya itu juga jadi James Bond kata orang. James Bond itu jaga masjid, tukang kebon katanya. Jadi juga ngeramut masjid, ngeramut TPQ, ngajar di TPQ sama. Alhamdulillah, selesai S1 ada kesempatan kuliah S2, saya pun lanjut. Makanya gelarnya MPDI. Kata orang MPDI itu agak beda dengan MPD. Kalau MPD Magister Pendidikan, kalau MPDI katanya Magister Pendidikan Insya Allah katanya. Islam maksudnya ya. Alhamdulillah. Dan ada kesempatan juga beasiswa untuk melanjutkan di S3, saya pun semangat. Alhamdulillah, jujur karena ini bersama guru ngaji semua. Biasanya saling menyemangati Bapak Ibu. Yang melanjutkan S3 adalah para dosen yang ingin melanjutkan karirnya. Waktu saya kuliah S3 di Malang, itu profesornya nanya, ini aktivitasnya di mana? Saya tidak ragu untuk mengatakan yang sebenarnya, karena saya sejak S1, S2 bahkan juga kuliah S3 masih tetap mengajar Al-Quran. Cuman dulu mungkin di TPQ, sekarang ada lembaga yang saya asuh di bidang Quran juga, yang bekerja sama dengan beberapa instansi di Jawa Timur untuk mengajarkan Quran kepada para pegawai-pegawainya. Saya sampaikan, ditanya oleh profesornya, ini dosen di mana lanjut S3 di sini? Saya bukan dosen, Prof. Saya bilang, di mana kegiatan? Saya guru ngaji. Alhamdulillah. Dan saya pun senang sampai hari ini bisa tetap berkecimpung di dunia Al-Quran dan bertemu dengan Bapak Ibu semua guru-guru Al-Quran yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaannya untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya juga mohon maaf Bapak Ibu, ini suara agak batuk, 10 terakhir mulai batuk. Waktu saya ngimami tarawih selalu saya sampaikan, habis ngimami lalu ceramah, mohon maaf para jamaah, saya tadi karena batuk serak, ngimaminya ndak bisa panjang-panjang, hanya bisa 1 ayat 2 ayat saja. Tapi rata-rata jamaah itu Pak malah kayak tersenyum bahagia kayaknya. Kayaknya ada yang batin, alhamdulillah Ustaz, ketepaan, biar ndak lama-lama ngimaminya kata. Memang katanya ibu bapak sekalian, kalau imamnya batuk, mau ndak mau terpaksa ngimaminya pendek-pendek. Tapi kalau imamnya fit, bacanya panjang-panjang, gantian makmumnya yang batuk-batuk biasanya.
karena batuk kode kelamaan gitu. Saya senang sekali kita berada di Ramadan luar biasa. Terima kasih kita, syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Yayasan Dana Sosial Al-Falah yang bersama-sama dalam kebaikan yang luar biasa ini. Saya juga Bapak Ibu bersama YDSF tadi sempat berbincang, itu ikut bergabung karena saya jadi James Bond tadi, jaga masjid tukang kebon. Itu juga dibina YDSF. Alhamdulillah sejak tahun 2007 Ustadz, saya ikut program namanya Prima dulu, pemberdayaan imam masjid dari YDSF. Jadi betul-betul kita rasakan manfaat YDSF ini, sehingga kita ingin YDSF terus berkembang. Kita ikut juga menjadi bagian dari YDSF, kalau bisa juga jadi donatur tetapnya, agar bisa terus berkembang menebar kebaikan untuk masyarakat luas. Kita diajak bersama untuk mengkaji bersama guru ngaji merawat generasi Quran. Apa yang bisa kita kuatkan bersama dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian? Tentu kita terus merawat anak didik kita, guru-guru ngaji ini, atau santri-santri TPQ, guru ngaji kepada santrinya, itu dengan kewajiban kita kepada Allah terkait Al-Quran ini. Ibu bapak ustadz ustadzah tentu sudah memahami, tapi mari kita kuatkan. Apa saja kewajiban kita kepada Allah terkait dengan Al-Quran? Pertama adalah tentu mengimaninya dengan sebenar-benarnya iman. Yang kedua, membacanya dengan baik dan benar, lalu menghafalkannya, lalu memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya atau mengajarkannya. Mari kita mulai pertama dari mengimaninya. Beriman kepada kebenaran Al-Quran ini. Al-Quran ini mutlak kebenarannya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, kata Allah. Kebenaran dari Tuhanmu, janganlah kalian termasuk yang ragu-ragu. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pertama, terus pupuk keimanan anak-anak kita terhadap Al-Quran yang mulia itu. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Sering-sering anak-anak itu ingatkan untuk mengkaitkan semuanya dengan Al-Quran, dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada Al-Quran. Kaitkan. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak kita sakit, kadang-kadang banyak orang, keluarga-keluarga yang hanya menekankan pada jangan lupa ya nak minum obatnya, jangan lupa ya nak istirahatnya, jangan banyak bermain dulu. Kadang-kadang cuma seperti itu saja. Itu baik, itu boleh. Tapi yang lebih utama lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaitkan dengan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Al-Quran. Jangan lupa nak berdoa sama Allah. Itu yang paling utama. Karena di Quran disebutkan yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ayatnya Bapak Ibu? Bahwa Allah yang maha menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, dialah Allah yang maha menyembuhkan.
Jadi sekali lagi, sedikit-sedikit kaitkan anak itu dengan Quran, kaitkan anak itu dengan Allah, agar keimanannya itu kuat, keimanannya itu kokoh. Kalau ada anak-anak kita ingin membeli sesuatu, cerita kepada ustazahnya, aku pengen sepeda atau yang lain-lain, kita tanamkan dulu, nak, jangan lupa berdoa kepada Allah. Yang maha memberi rizki itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bapak ibu jenengan, bapak ibu sampean diberi kelapangan rizki oleh Allah dan bisa membelikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak sekalian. Jadi kaitkan dengan Quran. Allah berfirman, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha huwa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullum fi kitabim mubin. Sampaikan, kaitkan dengan Quran, kaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya membangun keimanan yang kokoh tentang Al-Quran, tentang Allah pada diri anak-anak kita. Kaitkan semuanya kepada Allah. Ada katanya Bapak Ibu, seorang suami yang ingin mengkaitkan semuanya itu dengan keimanan kepada Al-Quran, dan itu bagus, maka dididik anak-anaknya itu untuk dekat dengan Quran, tentang akidah, tentang ibadah dan sebagainya. Anaknya masih kecil, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata di bulan Desember anaknya ini nonton film kartun. Apa yang dia katakan? Aduh Pak, aduh Bu, katanya, aku agak-agak kecewa, katanya. Kenapa kecewa? Ternyata, katanya, Doraemon, Shinchan itu ternyata bukan Islam, katanya. Karena pas bulan Desember merayakan hari raya agama lain. Nah, ini nampaknya semangatnya sudah luar biasa tentang keimanan. Lalu diingatkan sama bapak sama ibunya, nak, berbuat baik, bermuamalah dengan yang beda agama itu tak apa-apa, selama tetap tahu batasnya. Kalau sudah masuk wilayah ritual keagamaan, maka harus masing-masing lakum dinukum waliyadin. Kutip ayatnya. Kalau soal muamalah, oh tidak apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Boleh engkau berbuat baik, berlaku adil kepada agama apapun, tapi kalau sudah masuk ritual, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini namanya penguatan keimanan anak-anak kita terhadap Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Akhirnya kata anak ini, iya Pak, iya Ma, katanya. Satu-satunya yang Islam, ternyata film kartun itu, katanya, hanya Upin Ipin saja Ma, katanya. Karena Desember Upin Ipin tidak merayakan hari raya agama lain, tapi justru ceritanya sunat, Bu, Desember itu. Maka ada anak kecil bilang ke orang tuanya mau sunat. Kakaknya disunat kelas 2 SD. Adiknya yang masih TK 0 kecil juga ngotot mau sunat. Kata ibunya, kalau kamu masih terlalu kecil nak, jangan sunat nak. Aku mau sama kakak sunat bareng-bareng. Karena terinspirasi film kartun tadi. Sunat bareng-bareng, Bu. Kakaknya sunat kelas 2, adiknya TK 0 kecil juga sunat. Apa yang terjadi? Ketika sunat tidak boleh banyak gerak, tidak boleh banyak main. Apa kata adiknya yang TK 0 kecil ini, Pak, Bu? Ma, katanya, aku cukup sunat sekali ini aja, tidak mau sunat-sunat lagi, katanya.
Sudah cukup sekali ini aja, ndak mau lagi. Kata mamanya, iya nak, cukup sekali ini aja. Kakaknya senang pak, sunat banyak dapat amplop. Apa kata dia? Ma, kalau aku semester depan mau sunat lagi sekali lagi, katanya. Nampaknya anak-anak kita ini luar biasa pak. Semangatnya tanamkan keimanan itu kepada Al-Quran, kepada anak-anak kita. Kaitkan dengan Quran, dikit-dikit kutipkan ayat Quran. Ada kegiatan apa, carikan ayat Quran, agar anak ini punya keimanan untuk selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan, sebagai pandangan hidupnya. Maka sering-sering kaitkan dengan Al-Quran ini. Di Quran itu banyak sekali Bapak Ibu hal-hal yang luar biasa. Kalau mungkin usia-usia remaja sudah mulai mampu menalar, kaitkan dengan hal-hal yang menakjubkan dari Al-Quran. Contoh, Quran itu menyampaikan dalam surat Al-Baqarah bahwa masa menyusui seorang ibu itu adalah haulaini kamilaini, 2 tahun penuh. Tapi uniknya di dalam surat Al-Ahqaf itu disebutkan masa hamil seorang ibu plus menyusuinya itu totalnya wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyusui totalnya 30 bulan. Di Al-Baqarah menyusui 2 tahun. Di Al-Ahqaf hamil dan menyusui totalnya 30 bulan. Terima kasih. Kalau menyusui 2 tahun berarti 24 bulan. Berarti hamilnya dalam surat Al-Ahqaf tinggal berapa bulan, Bu? Kalau 30 bulan kurangi 24 bulan, tinggal berapa? 6 bulan saja. Lalu ada anggapan, kayaknya Quran ini salah ngitung ini. Katanya menyusui 2 tahun, hamil 9 bulan. Harusnya 9 tambah 24, harusnya 33. Tapi anehnya di surat Al-Ahqaf menyebutkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyusui totalnya 30 bulan. Maka ada orang mengatakan Quran ini salah ngitung. Oh, tak begitu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan kebenaran Quran itu. Ternyata kata para ulama, Bu, justru Quran sedang menginformasikan kepada kita sejak 1400 lebih tahun yang lalu bahwa hamil itu memang normalnya 9 bulan. Tapi Quran juga menginformasikan bahwa kehamilan itu bisa juga prematur. Kehamilan itu minimal menurut Quran 6 bulan. Itu disebutkan 1400 tahun yang lalu, saat ilmu kedokteran belum secanggih seperti sekarang. Sekarang ilmu kedokteran menemukan bahwa memang prematur itu bisa 6 bulan. Walaupun yang disarankan untuk keamanan paling cepat 7 bulan. Tapi sebenarnya 6 bulan itu sudah bisa. Maha benar Allah dengan firman-Nya telah disampaikan sejak 1400 lebih tahun yang lalu. Nah, kalau TPQ kita sudah mulai remaja, Bapak Ibu sekalian, sampaikan hal-hal mukjizat Al-Quran yang mengajak mereka berfikir sehingga keimanannya semakin kuat dengan Al-Quran. Jadi ibu hamil itu 9 bulan, tapi bisa juga 6 bulan kata Quran.
Kalau bapak-bapak, ada ndak bapak-bapak yang hamil, Bu? Ndak ada, Bu. Cuma postur tubuh saja kadang-kadang yang katanya dianggap hamil. Saya mengisi di radio, Bu. Mengisi di radio juga bidang Quran. Ketemu sama pendengar, apa kata pendengar? Ustadz, saya kalau nyimak di radio, Ustadz, itu saya membayangkan Ustadz itu katanya gagah, bodinya oke, karena suaranya mantap saya dengar di radio. Tapi begitu ketemu langsung, Ustadz, ternyata agak bunder-bunder sedikit, Ustadz, katanya. Saya selalu bilang ke pendengar itu, Bapak Ibu, memang, Bu, saya bilang sekarang ini agak jarang lelaki yang elemen, agak jarang minum elemen kekar, agak jarang lelaki yang elemen. Yang banyak lelaki yang prenagen katanya, Bu, sekarang. InsyaAllah mudah-mudahan sehat-sehat semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, keimanan. Kuatkan keimanan kepada Al-Quran pada diri anak-anak kita semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tentu saya rangkum-rangkum saja, membaca dan menghafalkan. Setelah imannya disentuh, dikuatkan dengan Quran, maka membaca dan menghafalkan. InsyaAllah ibu bapak guru-guru Al-Quran sudah mengawal ini semua untuk anak-anak kita. Ada penelitian yang dipublikasikan 2018, dilakukan oleh Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ternyata angka buta huruf Quran di Indonesia itu masih cukup tinggi, itu mencapai 65% buta huruf Quran. Saya berbincang dalam satu seminar dengan beberapa penelitinya. Katanya kalau ditambah dengan yang tidak lancar, itu bisa mencapai 80%. Hanya 20% yang dianggap bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Waktu seminar ada guru besar pendidikan Islam. Beliaunya menyampaikan, itu kalau dibedah lagi katanya, penelitian itu, dicek sampelnya, itu bisa jadi sampelnya masih belum terbuka betul. Sampelnya mungkin hanya mencari orang-orang yang sudah aktif di masjid. Itu angkanya. Coba dibuka sampelnya lebih luas, mungkin yang bisa membaca Quran bisa lebih sedikit dari 20%. Tapi katakanlah ikuti penelitian itu, yang buta huruf 65%, total dengan yang tidak lancar 80%, yang mampu hanya 20% saja. Saya selalu kalau pengajian di mana-mana, Pak, saya sampaikan fakta ini, penelitian ini, lalu saya sampaikan, kayaknya kalau dilihat dari wajah-wajahnya jamaah di sini, saya bilang insya Allah sudah masuk yang 20% yang lancar ini. Amin katanya. Asalkan jangan dites satu-satu, saya bilang. Karena kalau dites satu-satu takut banyak yang lari ke 80%. Tapi insya Allah kalau guru Quran jelas sudah bagus, tinggal betul-betul telaten mengajarkan kepada anak-anak kita, membimbing hafalan mereka. Saya di lembaga Quran kami juga untuk usia dewasa. Masing-masing punya pengalaman unik, Bu, kalau mengajar anak-anak atau usia dewasa. Di tempat kami, karena usia-usia dewasa, itu kendalanya kalau sudah pendengaran berkurang karena usia lanjut dan kemampuan ingatan berkurang. Kadang-kadang jadwal mengaji hari Senin itu ibu-ibu yang lansia itu datangnya malah hari Rabu, Bu, karena lupa jadwalnya. Nah, itu karena sudah lupa. Tentu masing-masing punya dinamikanya mengajar Quran, tapi nikmati saja. Alhamdulillah, saya tadi mendengarkan di videonya ada anak-anak mengaji luar biasa.
Hari ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kita biasa mendengar anak-anak kita, santri-santri kita ngaji. Kadang-kadang ada juga kebosanan, ada juga ketika mengajar mungkin letih kita, anak-anak ngobrol, anak-anak disuruh ngaji, tidak serius. Kadang-kadang mungkin kita ada kejenuhan. Tapi yakinlah, kalau kita nanti sudah menutup mata menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bacaan Quran mereka itulah yang kita rindukan, karena itu menjadi ilmu kita yang bermanfaat, yang diteruskan oleh anak-anak kita, dibaca oleh anak-anak kita, mengalir terus pahalanya kepada kita ketika kita sudah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka telaten dalam mendampingi mereka membaca dan menghafalkan Al-Quran. Kalau usia dewasa itu sulit, Bu. Anak-anak makanya bersemangat kita kuatkan makharijul hurufnya dengan baik. Kalau sudah kadung dewasa sulit. Ada itu, Bu, panjang pendek dewasa udah tidak bisa-bisa. Innalladzina kafaru katanya. Nanya pendek, Bu. Oh iya Ustaz. Innalladzina kafaru katanya. Tanya juga pendek, Bu. Innalladzina kafaru. Fa-nya dipanjangkan. Jadi kadang pindah-pindah panjang pendeknya. Ibu, kenapa sih kok dibaca panjang padahal ini pendek? Sebenarnya Ustadz, saya sudah tahu kalau ini bacaan pendek, tapi sengaja saya panjangkan. Loh kenapa, Bu? Sebab Ustadz, saya masih mikir huruf selanjutnya apa, Ustadz, katanya. Makanya saya panjangkan saja sekalian di sini. Kalau diingatkan terus sama ustadznya, Bu, dikit-dikit disalahkan, dikit-dikit disalahkan. Itu cerita sama temannya yang sudah sama-sama dewasa. Apa kata dia? Kayaknya ustadz kita ini lagi banyak masalah dengan istrinya, katanya. Makanya kita terus yang disalah-salahkan. Padahal memang salah bacaannya. Telaten. Sebagai guru, Bu, telateni. Anak-anak kita tidak serius, anak-anak kita kurang semangat. Suara itu yang nanti kita rindukan di alam kubur. Karena mereka ngaji, pahalanya terus mengalir kepada diri kita sebagai guru mereka yang telah membimbing Al-Quran. Ibu perbagus, Bu, anak-anak itu bacaan Al-Fatihahnya perbagus. Ibu sebagai guru Quran, Bapak kawal. Kalau tepat bacaan Al-Fatihahnya, benar solatnya, Al-Fatihah adalah rukun solat, maka nanti setiap dia solat dengan bacaan Fatihah yang benar, ibu dapat pahalanya luar biasa. Sebab Al-Fatihah itu rukun solat. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solatnya kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan dia bisa baca Al-Fatihah dengan benar karena ustadz-ustadzahnya yang mengajarkan. Setiap dia solat, Pak, solat wajib, solat sunnah, solat apapun dia, baik yang sesekali Idul Fitri, Idul Adha, atau yang rutin sunnahnya, Bapak Ibu dapat pahala bacaan Al-Fatihah yang benar itu. Karena dia bisa membaca Fatihah yang benar dari Bapak Ibu semuanya. Maka semangat dalam mengawal bacaan Al-Quran. Ada, Pak, setelah anak-anaknya semangat, akhirnya orang tuanya ikut semangat. Apa kata orang tuanya? Ternyata Ustadz, setelah anak saya ikut TPQ, saya baru tahu bacaan yang benar itu begitu. Ternyata mungkin banyak bacaan yang salah dari orang tua itu. Maka mereka pun bersemangat, Pak, untuk belajar. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ada seorang bapak yang sibuk bekerja. Dia katakan, sekarang saya haruskan keluarga saya semua bisa baca Quran.
Karena anak saya yang paling kecil masuk TPQ bagus bacaannya. Akhirnya kata suami ini, coba mama ngaji, saya ingin tahu kualitas ngajinya. Istrinya ngaji, Bu. Kata suaminya, ndak bagus ini bacaan mama ini. Coba anak-anak, kakak-kakaknya. Kalau adiknya sudah bagus. Kakak-kakaknya juga ndak bagus bacaan Qur'annya ini. Kita panggil guru Al-Quran aja ke rumah. Dipanggil. Kata istrinya, Bu, coba bapak juga ngaji biar kita dengar, katanya. Kata suaminya, kalau bapak ndak usah dites, bapak sudah biasa jadi imam masjid di kantor. Kita datangkan guru ngaji saja. Datang guru ngaji. Kata guru ngaji, kita tes semua Pak. Kita mulai dari mana nanti belajarnya. Dites istrinya, oh ibu sudah bagus, tinggal dengung-dengungnya sedikit saja. Anak-anak, oh sudah bagus, tinggal dengung-dengungnya. Karena ternyata di sekolahnya juga ada guru Qur'annya. Coba bapak, ternyata bapaknya dites sama guru ngaji, Bu. Aduh Pak, bapak ini panjang pendeknya masih banyak keliru, masih banyak salah. Nanti kita belajar dari panjang pendek. Pulang guru Quran, kata istrinya, katanya papa sudah biasa jadi imam di masjid kantor. Kata suaminya, iya, papa ini imam di masjid kantor, cuman untuk sholat zuhur dan asar saja, katanya. Yang tidak keluar bunyinya itu, Pak. Makanya selamat dia. Coba kalau maghrib isya subuh ketahuan. Tapi Bu, ibu ngajar anaknya, orang tuanya ikut semangat baca Quran, itu luar biasa. Maka ibu bina ngajinya, bina hafalannya. Sekarang sedang semangat-semangatnya orang menghafal Quran. Pesantren-pesantren banyak. Ibu, guru, bapak, guru Al-Quran, beri semangat menghafal Quran. Katanya ada seorang kiai, Bu, makanya kalau hafal Quran beri semangat. Nanti insya Allah, Allah yang menata hidupmu dunia akhirat. Kalau engkau menjaga kalamnya Allah, engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang kiai, Bapak Ibu, yang mencari mantu, katanya itu dilihat dari banyak sedikitnya hafalan. Diadakan audisi lah kira-kira santri-santrinya. Coba, kamu namanya siapa nak? Saya namanya Yasin Pak Kiai, katanya. Kalau begitu hafalkan surat Yasin. Hafalkan. Coba yang belakangnya siapa namamu nak? Nama saya Toha Pak Kiai. Oh, hafalkan surat Toha. Ternyata santri yang di belakangnya lagi deredek, Bu, karena namanya Imron, katanya. Ini alamat disuruh hafalkan Ali Imron. Maju dia ke kiainya, namamu siapa nak? Imron Pak Kiai. Pak Kiainya mau bilang hafalkan surat Ali Imron. Sebelum Pak Kiai bilang, dia bilang dulu, nama saya Imron Pak Kiai, tapi biasa dipanggil Kulhu, katanya. Karena takut disuruh hafalkan Ali Imran. Cek jauhnya ini Ali Imran ke Kulhu. Jadi semangati anak-anak menghafalkan Quran. Allah yang akan menata engkau nak, kalau engkau menjaga Al-Quran ini hafalan. Dan itu, Bu, akhirnya keluarganya semangat juga. Ada ibu-ibu ke saya, Ustadz, anak saya Ustadz baru ikut TPQ sebentar, sudah hafal juz 30. Oh, mantap. Nampaknya gurunya salah satu yang hadir di sini, insya Allah. Sudah hafal Ustaz, maka saya juga semangat. Bagus, Bu, saya bilang, kalau bisa berlomba dengan anak, ibu hafalkan juga juz 30. Bisa, Bu? Insya Allah Ustaz, saya akan hafalkan juz 30. Kira-kira 2-3 bulan lagi, Pak, Bu, ketemu dengan saya. Saya tanya, Bu, gimana? Sudah hafal juz 30? Alhamdulillah Ustaz, saya sudah hafal sekarang juz 30. Mantap, saya bilang. 3 bulan hafal juz 30. Semangat karena anaknya. Tapi saya ingin memastikan, ibu hafal betul, Bu, juz 30? Hafal Ustaz, semua juz 30. Semua juz 30 Ustaz, kecuali An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin. Ternyata kecualinya banyak masih, Bu, ternyata. Lah terus yang ibu hafal apa? Al-Kautsar, katanya. Al-Asr, katanya.
Ya enggak apa-apalah Bu, ibu ajarkan anaknya, keluarganya ikut semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Sampaikan kepada anak kita, nak, duniamu dijamin oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan begini Bu, Nabi menyampaikan dalam hadisnya, Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Ahli-ahli Al-Quran itu adalah keluarganya Allah di muka bumi, dan orang-orang hamba-hamba khususnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu kita tahu Maha Esa. Secara zatnya Maha Esa, lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Itu akidah kita. Tapi dalam hadis ini Nabi sampai menyebut dengan istilah ahli Quran itu adalah keluarganya Allah di muka bumi. Kata para ulama hadis, tentu keluarga maknanya bukan keluarga sebagaimana anak dengan orang tua secara biologis, lam yalid walam yulad, itu Maha Esanya Allah. Tapi maknanya sampai disebut keluarga. Kenapa? Karena kata para ulama hadis, Bu, Allah yang akan menjaga anak itu secara khusus. Sebab layaknya orang dengan keluarganya, dia akan dijaga, dilindungi, diperhatikan. Lebih dari itulah Allah kepada orang-orang yang ngeramut Al-Quran, termasuk guru-guru Quran seperti ini. Allah anggap kita keluarganya Allah dan hamba-hamba khususnya yang akan dijaga, yang akan diperhatikan, yang akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan khawatir, nanti di akhirat juga derajat surganya dilihat diantaranya dari banyak sedikitnya hafalan. Dalam hadis disebutkan, orang-orang yang sudah diputuskan masuk surga, untuk menentukan surganya derajat keberapa, kelas berapa, itu diantaranya dilihat dari hafalan Al-Qurannya. Yuqalu li sahibil Quran, akan disampaikan kepada sahibul Quran. Kata para ulama, sahibul Quran ini penghafal Quran dan yang berusaha mengamalkannya. Apa yang disampaikan malaikat? Iqra, baca Quranmu. Ini nanti di akhirat untuk menentukan surga. Wartaqi, dan naiklah, pilih surga. Fa inna manzilataka fil jannah inda akhiri ayatin taqra'uha, atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya derajatmu di surga tergantung dari ayat terakhir yang engkau bisa baca secara hafalan sekarang ini. Sampaikan ini pada anak-anak kita. Kata para ulama, Bu, sebagian mengambil kesimpulan dari hadis ini, berarti derajat surga itu sesuai dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran. Derajatnya bertingkat-tingkat. Karena disuruh baca hafalannya, lalu naik memilih di mana letak surganya dia. Kira-kira kalau dalam gambaran di dunia, tentu di surga lebih dari itu, tak terbayangkan. Tapi pendekatan di dunianya, kira-kira kalau ada gedung bertingkat, Bapak Ibu, kita disuruh naik lift. Lift itu bisa naik kalau kita membacakan hafalan Quran kita. Kira-kira nanti kalau kita semua bagaimana, Pak? Masuk ke lift, pilih surganya, baca hafalannya. Kira-kira surat apa yang mau kita baca pertama, Bu? Nanti kalau ditanya malaikat, Iqra wartaqi, baca, naik. Apa kira-kira yang kita baca, Bu? Misalkan wal asri. Al asr, malaikat, saya bisa. Kata malaikat, baca wal asr innal
insana lafi khusr. Itu naik, Bu. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Ternyata ketepaan walaupun guru Quran karena deredek lupa lanjutannya, Bu, ternyata. Karena mirip-mirip. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Mikir lagi dia. Apa ini? Wa tawasau apa falahum ajrun katanya. Kata malaikat, baca lagi. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Terakhir baru sadar, loh kok kau ono sober-sobere katanya. Ternyata kesasar ke surat apa tadi itu, Bu? Atin, kejauhan. Jadi perbanyak, perlancar hafalannya. Kalau derdek memang begitu, Bu. Imam saja, saya pernah dengar, Bu, imam baca Al-Kafirun bulat, Bu, karena derdek. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana wala antum wala ana dak mari-mari, Bu. Kata dia, maulakum dinukum itu loh, kayaknya masih kurang satu aja katanya. Makanya nanti harus lancar-lancar hafalannya, guru-gurunya lancar, anak-anaknya lancar. InsyaAllah nanti, Bu, kalau Ramadan anak-anak kita yang banyak hafalannya bisa ngimami, itu pahala juga untuk kita, Bu, karena kita yang ngajari mereka hafalan Quran. Apalagi imamnya enak bacaannya. Cuma ingatkan, Bu, anak-anak remaja yang sudah banyak hafalannya, kalau disuruh jadi imam tetap harus menyesuaikan dengan kondisi makmumnya. Karena ada, Bu, imam muda itu lama baca tarawihnya, Bu. Satu lembar itu bolak-balik itu 1 rakaat. Imam muda ini hafal Quran, Bu. Sampai setelah sholat ada satu jamaah nenek-nenek, Bu, tidak pulang, duduk saja. Kata takmirnya, Ustadz, kepada yang masih muda ini, mungkin mau disapa Ustadz, ada ibu-ibu di belakang tidak pulang. Biasanya sudah kosong, tapi ada satu tidak pulang. Mungkin terharu dengan bacaannya Ustadz yang enak tadi, katanya. Kata Ustadznya datang semangat, Bu. Ibu, katanya, di bagian mana yang ibu terharu, biar saya jelaskan maknanya sekalian. Ibu-ibu ini menghadap ustadznya sambil mengatakan, geringgingen Ustadz, katanya. Ternyata tidak bisa pulang karena geringgingen kesuwen. Anak-anak kita diingatkan. Saya, Bu, walaupun pas fit, saya sesuaikan juga. Saya diminta ngimami, saya sesuaikan. Biasanya saya tidak berani panjang-panjang. Soalnya pernah kejadian, Bu, saya ngimami sholat tarawih, mumpung Ramadan ini, Bu. Saya lihat muda-muda, masih muda-muda, yang sepuh masih sehat-sehat. Saya coba sekali, rakaat pertama saya baca 1 halaman, agak cepat, 1 halaman. Baru 1 rakaat, Bu, saya sudah dibatui sama jamaah-jamaah itu. Dan batunya itu kayak batu ndak ikhlas itu kayaknya, Bu. Ham batu kanan, ham batu kiri, ham belakang. Sak masjid itu batu semua. Saya udah ndak khusyuk, Bu. Saya habis sujud dalam hati, ini ndak bisa, ini sudah kulhu aja lah rakaat kedua nanti. Naik rakaat kedua, saya baca kulhu al-ikhlas. Dan benar, Bu, kalau sudah kena al-ikhlas, ndak ada yang batuk sama sekali sudah. Sehat walafiat semuanya. Sampai ada yang mikir, kenapa diberi nama surat Al-Ikhlas katanya? Padahal tidak ada kata-kata Al-Ikhlasnya. Kalau Al-Falaq ada, Qul a'udzu birabbil falaq. An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas tidak ada kata-kata Al-Ikhlas disebut surat Al-Ikhlas. Ternyata katanya dia mikir sendiri, tidak nanya sama ustaz. Mungkin surat ini diberi nama surat Al-Ikhlas karena saya kalau diimami pakai surat ini paling ikhlas menjalankan sholatnya katanya. Padahal maknanya
Makanya ikhlas itu murni, memurnikan tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam, anak-anak kita yang jadi imam, ingatkan, jangan lama-lama nak, sesuaikan dengan makmumnya. Ibu dapat pahala, ibu yang ngajarkan Qur'annya, ibu yang ngajarkan hafalannya. Mungkin dia nanti mengimami besarnya di mana, ibu tetap dapat aliran pahalanya yang luar biasa. Tapi sebagai makmum juga, kalau kita jadi makmum bu, insya Allah guru-guru Quran sudah pengalaman, itu juga imam panjang sedikit, ya nikmati saja. Jangan malas untuk sholat tarawih yang agak lama pun, nikmati saja. Karena ada cerita bu, ada ibu-ibu sekumpulan lihat imamnya lama di masjid itu. Apa kata dia? Wes kapok nang masjid iki maneh katanya. Besok kita pindah ke masjid lain. Ada masjid lain itu ndak lama kayak gini. Akhirnya bersepakat bu, sekelompok ibu-ibu besoknya pindah ke masjid lain. Karena masjid itu lama. Apa yang terjadi bu? Setelah pindah ke masjid lain, ternyata di masjid lain itu ustadz yang kemarin itu pindah jadwal ke situ juga. Karena ustadz sekarang pindah-pindah jadwalnya bu. Kata dia, kepetuk manis sama ustadz ini kata. Sudah enak-enak, ndak usah pindah saja. Jadi bu, maksud saya, ibu kawal bacaan anak-anak, ibu kawal hafalan anak-anak. Setelah itu nanti tentu ajak dia untuk mengamalkan isi Al-Quran dalam kesehariannya dan mendakwahkan, mengajarkan juga kepada orang lain. Kalau terus ini bersambung bu, mengajar Quran ini, Masya Allah, ibu dapat terus pahalanya yang luar biasa. Dan itulah yang kita inginkan saat nanti kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diminta bu sampai 17:10. Sekarang sudah lewat 20 menit. Ini dicukupkan atau bagaimana Ustaz? Kita cukupkan dulu. Pertama, karena sudah cukup lama. Kedua, saya sudah mulai terasa ngelak pol di sini nih bu. InsyaAllah bu, mudah-mudahan tetap semangat. Saya cerita sedikit jadi penutup bu. Saya pernah, bukan tahun ini bu, serak begini, hari Jumat bulan Ramadan. Seraknya luar biasa. Sudah saya bilang ke takmirnya, Pak, kalau bisa ada yang membadalkan khotib sama imamnya, silahkan Pak. Kata takmir, jangan Ustaz. Ustaz lah walaupun pendek-pendek tidak apa-apa. Saya tetap khutbah ngimami. Ketika ngimami itu sudah seraknya luar biasa, suara tidak keluar. Selesai ngimami bu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jujur bu, refleks saya. Di depan itu ada gelas-gelas air mineral, mungkin sisa tarawih tadi malam, tidak diringkesi sama takmir. Saya betul-betul refleks bu, karena sudah tidak kuat. Saya ambil satu, saya coblos, saya minum kira-kira 3 tegukan. Takmir di belakang tidak mengingatkan, diem aja. Saya taruh, masih terasa tidak enak, saya mau ambil lagi, diingatkan bu sama takmir di belakang. Ustadz katanya puasa Ustadz. Ya Allah, saya baru ingat itu bu. Saya taruh dalam hati saya, ya Allah puasa. Saya jujur bu, walaupun udah 3 tegukan, ketika diingatkan begitu tidak kerasa segar lagi. Rasanya itu lebih kerasa malu sama jamaah-jamaah itu saya. Karena lantai 2 masjidnya lihat semua dari atas. Padahal bu, tadi waktu khutbah, isi khutbah saya itu, kita harus tahan haus, walaupun seperti ini, tahan haus. Habis sholat saya duluan 3 tegukan tadi. Maka daripada saya lupa lagi sekarang, kita cukupkan saja. Insya Allah sebentar lagi maghrib, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Ya, DSF amalnya, donaturnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukses untuk kita semua, dunia sampai akhirat kita. Mari kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal
huda wat tuqa walahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri undangan dari YTSF dalam rangka THR, pembagian THR untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di tempat kami. Alhamdulillah program dari YTSF ini menurut saya sangat bermanfaat sekali, terutama bagi teman-teman guru yang sangat merasakan manfaatnya, terutama untuk mempersiapkan dalam persiapan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Pertama kali kami mendapatkan dari YTSF, ya alhamdulillah, barokallah, ya sangat senang bisa memberikan kebahagiaan kepada asatidz TPQ Darul Falihin. Alhamdulillah kita mendapatkan THR guru ngaji ini insya Allah sudah yang ketiga kali. Matur suwun sangat kepada YTSF, semoga yayasan ini tambah berkah dan alhamdulillah berkah barokah membantu para guru-guru TPQ yang ada di Indonesia. Barokallah. Kami juga matur suwun, semoga tetap jaya untuk YTSF. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.